Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiza Ardiansyah dengan nomor induk mahasiswa 2111398 dari kelas 21 Informatika 03. Di sini saya akan mempresentasikan tentang evolusi komputer dari pertama hingga masa kini. Sebelumnya, apa itu komputer? Sederhananya, komputer adalah sekumpulan alat elektronik yang saling bekerja sama untuk menerima data, mengolah data, dan menampilkan data untuk pengguna. Bentuk dan fitur komputer yang sekarang kita gunakan sudah jauh berbeda loh dengan komputer zaman dahulu. Perkembangan komputer dari pertama memasuki pasar hingga sekarang dapat dibagi menjadi 5 generasi yang berbeda. Tiap generasi memiliki terobosan serta inovasinya yang memungkinkan komputer dapat berkembang pesat. Oke, memasuki komputer generasi pertama. Perangkat komputer yang pertama ternyata dikembangkan untuk desain pesawat dan peluru kendali. Digagas oleh Konrad Zuse, seorang insinyur asal Jerman. Komputer generasi pertama menggunakan tabung hampa udara sebagai sirkuit dan drum magnetik untuk memori. Komputer generasi pertama ini sangat mahal dan besar, hingga mengisi seluruh ruangan. Nah, di sini ada sebuah gambar yang berisikan komputer yang bernama ENIAC. ENIAC, komputer elektronik pertama di dunia, mempunyai bobot 30 ton, panjangnya 30 meter, dan tinggi 2,4 meter. Komputer generasi pertama mengandalkan machine language, level bahasa pemrograman paling rendah yang dimengerti komputer. Bahasa pemrograman ini hanya bisa menyelesaikan satu perhitungan setiap waktu serta butuh berhari-hari atau berminggu-minggu untuk menyetel perhitungan baru. Lanjut ke komputer generasi kedua, dari tahun 1959 sampai 1963. Diciptakannya transistor pada generasi ini mengubah wajah komputer yang dikenal di generasi pertama. Transistor menggantikan tabung hampa dan memulai perkembangan komputer generasi kedua. Transistor jauh mengungguli tabung hampa dan memungkinkan komputer menjadi lebih kecil, cepat, murah, dan hemat energi dibandingkan dengan pendahulunya. Selain itu, pada generasi ini juga dilakukan pengembangan memori inti magnetik. Secara umum, komputer generasi ini sudah menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Kapasitas memori sudah lumayan besar, tidak membutuhkan terlalu banyak listrik, dan proses operasi sudah cepat. Ciri-ciri dari komputer generasi kedua adalah sebagai berikut. Pertama, menggunakan teknologi sirkuit berupa transistor dan dioda untuk menggantikan tabung vakum. Kedua, sudah menggunakan operasi bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Fortran dan COBOL. Yang ketiga, kapasitas memori utama dikembangkan dari magnetic core storage. Keempat, menggunakan simpanan luar berupa magnetic tape dan magnetic disk. Yang kelima, kemampuan melakukan proses real time dan real sharing. Yang keenam, ukuran fisiknya sudah lebih kecil dibandingkan dengan komputer generasi pertama. Yang ketujuh, proses operasi sudah lebih cepat, yaitu jutaan operasi per detik. Yang kedelapan, kebutuhan daya listrik lebih kecil, dan yang terakhir, orientasi program tidak hanya tertuju pada aplikasi bisnis tetapi juga aplikasi teknik. Nah, di sini ada gambar dari komputer generasi kedua, lebih kecil dari yang generasi pertama tadi. Memasuki komputer generasi ketiga, yaitu pada tahun 1964 hingga 1971. Pengembangan integrated circuit menjadi penanda komputer generasi ketiga. Dalam pemakaian komputer generasi kedua, transistor membuat komputer cepat panas. Maka komputer generasi kedua mulai ditinggalkan. Kemudian pada tahun 1958, Jack Billy menciptakan integrated circuit chip atau IC, kepingan kecil yang mampu menampung banyak komponen menjadi satu. Komputer pada generasi ini menjadi lebih kecil dan cepat serta murah, memungkinkan juga menjadi tersedia untuk khalayak umum. Di sini ada foto dari Jack Billy, penemu dari integrated circuit chip. Nah, untuk ciri-ciri dari komputer generasi 3 adalah sebagai berikut.
Pertama, karena menggunakan IC, maka kinerja komputer menjadi lebih cepat dan tepat. Kecepatannya hampir 10.000 kali lebih cepat dari komputer generasi pertama. Yang kedua, peningkatan dari sisi software. Kapasitas memori lebih besar dan dapat menyimpan ratusan ribu karakter, yang sebelumnya hanya puluhan ribu. Yang ketiga, menggunakan media penyimpanan luar disket magnetik atau external disk, yang sifat pengaksesan datanya secara acak atau random access dengan kapasitas besar jutaan karakter. Yang keempat, penggunaan listrik lebih hemat, kemampuan melakukan multiprocessing dan multitasking. Keenam, telah menggunakan terminal visual display dan dapat mengeluarkan suara. Yang ketujuh, harganya semakin murah. Dan yang terakhir, kemampuan melakukan komunikasi dengan komputer lain. Lanjut ke komputer generasi keempat dari tahun 1971 sampai sekarang. Mikroprosesor menjadi terobosan dalam mendatangkan komputer generasi keempat dengan menyatukan ribuan IC ke dalam satu keping silikon. Komputer generasi keempat, komputer generasi pertama yang mesti seluruh ruangan sekarang sudah muat dalam segala manusia. Muncullah laptop yang sangat portable dan dapat dibawa kemana-mana. Seiring komputer-komputer kecil ini menguat, mereka dapat dihubungkan untuk membentuk jaringan yang pada akhirnya mengawali perkembangan internet. Komputer-komputer generasi keempat diantaranya adalah IBM 370, Apple I dan Apple II, PDP-11, VisiCouch, dan Altair yang menggunakan prosesor Intel 8080 dengan sistem operasi CP/M Control Program for Microprocessor dengan bahasa pemrograman Microsoft Basic, Beginner's All-Purpose Symbolic Instruction Code. Sebagai catatan bahwa pada komputer-komputer generasi keempat ini tidak satupun yang PC kompatibel atau Macintosh kompatibel, sehingga pada generasi ini belum ditentukan standar sebuah komputer, terutama personal komputer atau PC. Nah, yang untuk generasi terakhir yaitu generasi kelima dari sekarang sampai masa depan nanti. Komputer generasi kelima ini adalah komputer yang kita gunakan, ditandai dengan munculnya LSI atau Large Scale Integration, yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor ke dalam satu mikroprosesor. Komputer generasi ini ditandai juga dengan munculnya semikonduktor. Komputer kuantum dan menggunakan nanoteknologi juga akan merubah besar-besaran wajah komputer yang kita kenal. Tujuan dari komputer generasi kelima ini adalah mengembangkan komputer yang dapat merespons suara dan dapat belajar secara sadar. Contohnya di sini yang adalah komputer dari Asus ROG. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Jika banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.